Oke, kita lanjut ke video ketiga. Ini karakteristik persamaan diferensial. Nah, ini ada beberapa istilah. Itu pertama adalah order, order atau ordo. Itu tuh maksudnya adalah tingkat turunan tertinggi, gitu. Tingkat turunan tertinggi, ya, tertinggi pada persamaan diferensialnya. Nah, ini nanti kita lihat contohnya ya. Terus ada order atau ordo, terus ada juga derajat. Derajat ini tuh adalah pangkat berapa sih turun tertingginya, pangkat dari turunan tertinggi gitu. Nah, ini singkat aja, yang penting tahu konsepnya aja dulu. Ini punya contoh nih, X. Nah, ini deh, ini contohnya ini ya, contoh nih. Em, ini ada persamaan diferensial nih, gue rapiin dikit ya. Ini Y tambah 5 log X, Y triple aksen tambah Y aksen sama dengan 0. Nah, ordernya gimana? Ini teman-teman lihat ya, kalau misalnya turunan pertama itu kan dibikin Y aksen, turunan kedua ya double aksen, turunan ketiga Y triple aksen. Cuma kalau turunan keempat itu tuh udah beda lagi, pakainya kayak Y kurung 4 gini, mirip, jangan ketukar sama pangkat ya, bentuknya mirip pangkat tapi ini bukan pangkat, ini maksudnya turunan keempat gitu, turunan keempat. Nah, kalau turunan keenam ini gitu aja, pokoknya udah lebih dari 3 pakai pangkat dikurungin gitu. Nah, di sini kita bisa lihat di persamaan diferensial kali ini ordernya gimana atau ordonya. Ordo kan tingkat turunan tertinggi, berarti paling tinggi turunannya berapa di suku pertama, ya enggak? Suku pertama itu adalah di 5, berarti itu ordonya itu 5. Nah, derajatnya gimana? Derajatnya sama dengan ya Pak, derajat kan tadi apa? Pangkat tertinggi, pangkat dari turunan tertinggi. Ini kan pangkatnya berapa ini? Y turunan kelima Y kan di sini. Jadi pangkatnya satu doang. Nah, terus ada contoh lagi deh. Nanti pakai contoh lagi. Y triple aksen pangkat 3 tambah Y double aksen tambah Y1 sama dengan 3 deh. Nah, ini derajatnya berapa? Sorry, ini ordonya dulu ya. Ordonya dulu berapa? Ordonya berarti ingat turunan tertinggi ya kan, ini ada Y turunan ketiga, turunan kedua, turunan pertama. Berarti turunan ketiga adalah turunan tertingginya. Ordo sama dengan 3. Nah, untuk derajat, berarti derajatnya berapa? Ini pangkatnya berapa? Pangkat dari turunan ketiga adalah 3 ya enggak? Sorry kecuali adalah 3. Jadi derajatnya juga 3. Gitu. Ini mungkin satu lagi deh, satu lagi. Kita pas nanti malam deh, pas Zoom kita bahas lagi tadi. Nah, ini ya udah, ini kita kelihatan ya enggak? Berarti turunan tertinggi ada turunan kelima, satu, ini enggak turunan ya. Ya udah, berarti kita bisa ambil nih ordonya atau ordernya itu 5. Nah, pangkat dari yang turunan kelima berapa? Pangkatnya 3 ya enggak? Berarti derajat derajat 3 gitu. Nah, next itu ada istilahnya ya, istilah persamaan diferensial yang linear, linear differential equation. Ini bikinnya biar singkat. Nah, persamaan diferensial linear ini gimana? Pokoknya dia harus mempunyai bentuk ya, mempunyai bentuk kayak gini, mempunyai bentuk mana tadi? Ini bentuk umum dari persamaan diferensial yang linear. Dia harus memenuhi bentuk umum ini. Nah, di mana ada satu fungsi yang isinya x ikat satu nilai turunan, satu fungsi x ikat satu nilai turunan, satu fungsi x ikat fungsi nilai turunan gitu. Pokoknya ada fungsi x ikat sama satu variabel turunannya.
Contohnya apa? Let's say ada contoh masih di sini harusnya ada. Nah, di sini aja kita ambil yang di sini ya. Yang ini aja, yang B dulu. Nah, contoh yang ini taruh di sini aja. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat nggak di sini? Berarti kalau 6 ini kan jadi AX nya enggak? Ini ada 6 Y aksen. 6 ini jadi semacam fungsi X. Nah, sementara 6 itu bisa dibikin fungsi X juga dengan X nya pangkat 0 gitu. Sama Y nya ini, jadi Y turunan berapa gitu kan. Tambah log X. Log X ini bisa jadi apa? Nah, ini A1 aksen ya. Nah, A1 aksen, A1 X, sorry. Ada ngikat satu turunan. Ini ada 7X juga ya, nggak 7X ini 7X itu kan bisa kita anggap jadi A2X gitu kan. Dia ngikat satu nilai, bukan nilai turunan tapi nilai fungsinya langsung, ini juga boleh. Otomatis karena memenuhi bentuk yang di atas ini, dia masuk ke linear. Nah, linear kalau misalnya tanya ordonya ordo berapa? Ordonya ordo 2 derajat, derajatnya itu derajat 1 karena ya berasal itu pangkat 1. Nah, mungkin contohnya bisa kita pakai nih untuk satu bentuk yang nggak linear. Nah, satu bentuk yang nggak linear itu kayak gini. Ini gue langsung jemput aja, ini nggak linear. Nggak linear. Kenapa? Karena yang tadi lu lihat nggak, kalau pangkat 3-nya itu ada di turunan kelima. Ini kalau kita jabarin, Y turunan kelima dikali Y turunan kelima, terus ada turunan kelima lagi, baru ditambah ini juga sama, super X kali Y aksen kali Y aksen tambah Euler pangkat 5 sama dengan 0. Nah, lu lihat nggak di situ tuh AX nya nggak ada gitu kan. Terus juga nggak ikutin ada perkalian berulang dari bentuk turunan ini kan, bentuk berulang. Ini bentuk berulang dari apa? Dari turunannya tadi. Sedangkan di sini syaratnya harus satu suku X, satu suku fungsi X ngikat satu nilai turunan, satu nilai fungsi X ngikat satu nilai turunan. Tapi ini udah lebih dari satu turunan saling ngikat gitu kan. Ini juga sama. Ini mungkin kita bisa bilang nih A0X nya deh. Cuman di sini ada dua nilai turunan yang mengikatnya enggak. Berarti ini udah termasuk bukan linear. Nah, atau dia bukan linear atau non linear deh gitu. Nah, sampai sini karakteristik tentang nilai apa tadi? Nilai karakteristik persamaan diferensial. Sorry.